Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, apa kabar? Ketemu lagi di channel Ina Indrianti. Halo, aku hari ini karena aku mau pergi, jadi aku mau pakai make up nih, ya kan. Jadi sambil pakai make up, aku tuh punya inisiatif, bukan inisiatif sebenarnya. Aku ada pemikiran mau buat video ini gitu ya. Sebenarnya, jadi aku sambil make up ya. Sebenarnya dan sesungguhnya aku buat video ini karena semalam aku itu ada lihat-lihat grup-grup gitu ya, grup-grup youtuber pemula, untuk youtuber pemula gitu kan, dimana waktu aku lihat-lihat grup-grupnya, aku lihat YouTube-nya, aku sambil berkaca ya, kacanya itu kebetulan di bawah Nah kebetulan kebetulan aku lihat YouTube mereka. Nah itu mereka banyak buat YouTube itu kayak model buat dari YouTube orang ngambil musik gitu ya, bukan sih lirik lagu gitu ya, cuman lagunya lagu orang gitu kan. Nah sebenarnya aku nggak berhak sih ngomong begini ya kan. Sebenarnya kan aku nggak berhak ya ngomong kayak gini. Cuman saran aja sih, buat kita, saya dan kalian semua yang baru aja jadi YouTuber, mau masuk dunia YouTuber, kalau bisa sih, kita nggak usah lah pakai musik orang gitu ya. Kayak misalnya aku dulu pernah sih berpikir mau buat kayak orang-orang gitu. Aku kan suka Korea tuh, jadi aku pengen tuh buat lagu soundtrack atau lagu yang lagi tren, terus di dalamnya tuh dimasukkan lirik gitu ya, walaupun cuma gambar. Nah kalau bisa sih kita nggak usah buat yang begitu ya, karena sebenarnya di YouTube itu ada yang namanya klaim hak cipta gitu ya. Aku pribadi sebenarnya juga nggak paham klaim hak cipta itu seperti apa. Cuman kalau dari aku kan sebelum YouTube sebenarnya aku udah 3 tahun nih YouTube. Cuman di awal tahun lalu kan ada tuh yang lagi tren-trennya beauty blogger ya, seperti itu. Nah jadi pengen juga tuh ngikut make up. Ada tuh di video aku yang paling bawah itu ya, tentang make up dan segala, tapi juga nggak banyak, cuman berapa video udah kelar, nggak lanjut lagi gitu, angin-anginan lah gitu. Nah terus kembali ke sorry susah banget nih. Dan berapa tahun kemudian ada lagi, habis itu tetap lagi, dan sebulan terakhir ini aku aktif lagi ya kan. Nah cuman memang aku sebelum YouTube itu pasti cari-cari tahu dulu ya kan. Aku dulu awal-awal 2 tahun lalu pengen banget buat YouTube yang kayak orang-orang punya. Aku kan suka drama Korea, aku suka Korea gitu ya dulu, sekarang masih suka juga sih, cuman nggak terlalu yang bagaimana. Nah pengen tuh kayak orang-orang buat YouTube yang dimana lagu Korea dan liriknya, karena itu banyak digandrungin orang. Pernah lihat YouTube-nya orang itu sudah sampai jutaan ya, ada 2 juta gitu, cuman musik sama lirik doang. Nah pikir siapa sih yang nggak tergiur ya dengan viewer banyak begitu ya kan. Nah tapi setelah aku cari-cari ya kan, kita kan juga nggak bego-bego amat ya. Ada yang namanya klaim hak cipta gitu ya, dimana setiap kita upload YouTube terus ada musik punya orang lain lah ya, nggak cuman drama punya Korea, musik Indonesia pun pada saat kita masukkan ke dalam YouTube kita tuh dapat notif dari YouTube, dikasih tahu kalau intinya ya kan di situ judulnya tuh klaim hak cipta, dijelaskan tuh. Aku lupa, aku selalu kalau
Pokoknya intinya kalau aku dapat itu di isinya itu dia jelaskan kalau misalnya kita dapat iklan di video kita, itu pendapatannya ke hak cipta yang punya lagu gitu. Intinya begitu ya. Walaupun kita pakai musiknya itu cuman misalnya musiknya 3 menit, kita cuman pakai 1 menit, itu nggak bisa tuh ya kan. Nah jadi untuk para youtuber pemula ya youtuber pemula yang kepengen dah, tadi aku pakai concealer terus, yang kepengen jadi youtuber dan mencari penghasilan dari YouTube misalnya ya, yang baru mulai, kalau bisa nggak usah deh kita pakai musiknya orang gitu ya, karena kayaknya kita nggak bisa kalaupun di monetize itu kayaknya agak susah ya. Gak tahu juga ya, soalnya kan aku pribadi viewers nggak banyak, subscriber juga nggak banyak. Cuman aku sih buat happy aja lah, juga nggak berharap. Ya pengen sih ada yang nonton banyak, ada yang subscribe banyak, cuma nggak yang terlalu berharap sebulan atau 2 bulan langsung dimonetize gitu sih, kayaknya rada susah ya, apalagi di tahun 2020 ini begitu. Nah jadi buat kalian yang baru dan baru aja gitu, memang sih lagi nge-ins atau lagi hits ya, kayaknya gue nggak ngerti sih yang kayak model yang ada lagu gimana sih jelasinnya, yang ada lagu terus liriknya gitu. Cuman kan itu bukan punya kita gitu, maksudnya itu tuh termasuk diklaim gitu, pokoknya dapat notif lah dari YouTube gitu. Kalau aku sih kalau bisa jangan deh kita dapat notif klaim hak cipta gitu ya dari YouTube. Soalnya aku udah pernah gitu ya kan, terus aku emang cari-cari ya emang nggak bagus, lebih baik sih nggak ada dapat notif seperti itu, karena pada saat kita dapat YouTube kita ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ada beberapa yang bilang sebenarnya nggak apa-apa kita ada klaim hak cipta begitu, cuman memang kita kayaknya harus berbagi gitu ya, berbagi berapa persen nggak ngerti, pokoknya yang jelas kita paling cuma dapat seberapa sih ya kan. Nah tapi kalau bisa tuh nggak perlu gitu ya, cuman itu sih hak pribadi masing-masing orang ya. Aku sih nggak bisa ini mana ya, ini nggak bisa nyuruh harus buat sendiri gitu, nggak, karena di awal-awal juga aku seperti itu gitu. Kayak di video aku yang di bawah ada yang Bollywood, temanku gitu lagi nikah gitu kan, nah pakai musik Bollywood, dia dikasih surprise gitu dengan lagu-lagu India. Nah kan lagunya kedengaran tuh, aku rekam gitu kan, aku buat video. Emang aku dari awal tuh pengen buat vlog gitu kan tentang pernikahannya dia. Nah tapi aku nggak tahu ternyata ada kegiatan itu, dan aku rekam dari awal sampai habis mereka ngedance gitu. Nah itu kena hak cipta ternyata, aduh ya kan. Nggak tahu deh, kayaknya mau aku hapus juga sih, karena tadi aku bilang aku kayaknya lupa ya kasih tahu. Aduh gimana sih di video, karena aku lagi ngelakukan sesuatu jadi agak susah buatnya. Jadi kalau kita dapat klaim hak cipta gitu ya, kalau kita dimonetize terus mau dapat uang gitu ya, aku nggak salah, aku juga lupa, soalnya aku juga nonton YouTube orang sih. Nah itu rada susah katanya dimonetize-nya atau dapat uangnya gitu, lupa, pokoknya begitulah intinya, udah susah lah pokoknya ya kan. Kalau kita sudah dimonetize yang subscribernya banyak, terus viewersnya juga banyak gitu, nah kan nggak mau kan terjadi hal seperti itu. Nah lebih baik nggak perlu deh buat saran sih, tapi cuman saran ya, bukan mau menggurui, karena sekali lagi aku juga punya YouTube itu gak banyak viewersnya. Kalian bisa lihat sendiri, gak usah aku kasih tahu, kalian pasti bisa lihat sendiri bagaimana viewersku ya kan. Jadi gitu ya. Nah terus nggak cuman itu, kalau misalnya kita salah guys, nah kalau
misalnya kita buat video gitu kan, buat video nih, nah kayak aku gini, aku buat video, terus biasanya kan kita ada backsoundnya. Nah, pakai backsound orang pun yang memang nggak digratisin ya, ada soalnya backsound, beberapa backsound yang digratisin, yang kalau misalnya aku biasanya pakai yang NCT gitu. Coba kalian cari musik backsound musik free copyright, nah pasti banyak tuh di situ. Nah, pakainya itu gitu. Nah, yang gratis yang gratis, karena kita pencinta gratisan kan. Nah, jadi itu juga nggak bisa video kayak gini kita pakai backsound yang misalnya backsound lagu misalnya lagu apa gitu, lagu yang memang kena copyright, itu juga nggak bisa gitu ya. Nah, kalaupun bisa, katanya orang pakainya itu batasnya cuman 30 detik. Ingat, 30 detik. Dan memang aku sudah mencoba mencoba, tapi kalau aku sih bukan musik ya. Nah, videoku sebelumnya ini kan berapa bulan ini aku buat video tentang kayak model reaction, cuman bukan reaction gitu sih, teori. Nah, terus ada video, masukkan video orang pun di kayak model begini, kayak videoku sebelumnya, video aku yang sebelum-sebelumnya ini ya kan, ada yang video drama Korea yang aku taruh di sebelah sini, pokoknya di antara dua sisi ini. Itu pun kalau misalnya kita perdengarkan video itu, walaupun kita begini, aku masukkan videonya, aku sisipkan 30 detik, lebih dari 30 detik, itu udah masuk klaim hak cipta gitu. Makanya sepanjang video gue nyerot gue nyerot terus nggak jelas. Nah, karena supaya suara dari video tersebut itu nggak didetek gitu sama YouTube begitu ya. Jadi buat YouTube pemula seperti saya, ayo kita belajar sama-sama deh, jangan kebanyakan ngikut orang gitu deh ya. Ya sebenarnya sih memang kalau kita lihat orang-orang kok gampang banget, yang orang-orang tuh gimana caranya, banyak sih. Aku juga dulu berpikiran seperti itu, sampai sekarang sih sebenarnya berkali-kali pengen gitu aja deh, lebih enak gitu kan, masukkan aja liriknya, cari aja di Google gitu kan, terus upload deh gitu kan, itu udah paling gampang. Tapi kita tuh nggak ngerti ke depannya gimana gitu. Tapi sebenarnya kesoktahuan saya ini, kalau misalnya kalian tidak setuju, tidak jadi masalah, karena berbeda pendapat, namanya manusia, kita pasti berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu adalah keindahan. sebuah pertemuan, pokoknya begitulah ya. Jadi sebenarnya intinya begitu. Jadi setiap saran dari aku, setiap kalian mau buat video, kalau bisa tidak usah masukkan musik-musik atau lagu-lagu orang deh gitu ya. Jadi kalau bisa ya, tapi kalau kalian mau pakai yang nggak jadi masalah, aku mah terserah ya kan, saran aja, itu saran dari saya yang sota ini gitu. Karena memang untuk jadi YouTuber sekarang itu rada susah gitu ya. Nah, dulu cerita sedikit, nah dulu aku tuh juga pengen kan, jadi akhirnya coba-coba gitu. Nah, coba sekali, pernah aku sekali upload, habis itu 2 kali kayaknya deh selalu kena hak cipta gitu. Kesel kan guru nggak tahu apa-apa, kenapa ya kok kena, apa sih ini maksudnya gitu kan. Jadi cari-cari tuh, oh ternyata seperti itu. Walaupun orang-orang tersebut nggak ngasih tahu bagaimana cara pembagiannya. Kalau yang hak cipta, kalau misalnya kita teruskan, sebenarnya nggak jadi masalah sih, mau kita teruskan juga nggak apa-apa ya, cuman nggak ngerti kelanjutan setelah itu gimana gitu ya kan. Karena waktu dicari-cari di YouTube, orang-orang nggak ada yang pernah jelasin gimana mau ya dibagi, kalau misalnya kita terusin pendapatannya gimana, dibagi atau gimana, nggak ngerti ya kan. Sampai sekarang sih sebenarnya aku juga mau cari-cari gimana itu pendapatannya gitu kan, cuman ya udahlah, nggak usah terlalu kepo-kepo banget ya kan. Jadi makanya ya beginilah saya buat video ya kan. Kalau kalian suka silakan di like, comment, dan subscribe. Kalau tidak ya tidak jadi masalah, yang penting ditonton lah berapa menit kan, lumayan. Jadi kalau saya mau diteruskan ya silahkan ya kan. Aku selalu bilang terserah, itu pendapat kalian. Tapi kalau masih ada bertanya-tanya apa sih, kenapa gitu ya, kalian coba aja lihat di notif. Jadi setiap, kalau aku pribadi ya, aku kan ada pakai musik juga, cuman aku pakai musik yang gratis gitu kan. Cuman kadang juga ada yang ternyata
klaim hak cipta juga gitu. Maksudnya dapat klaim hak cipta juga gitu musiknya. Jadi setiap upload, aku tuh selalu lihat setiap upload gitu ya. 5 menit, 10 menit aku tungguin ya setelah selesai upload. Nah, aku buka email, kena klaim hak cipta nggak gitu. Ya. Jadi itu adalah cara supaya kita tahu musik ini kena klaim hak cipta atau enggak gitu. Aku sudah berapa kali coba. Kalau kayak aku dulu kan suka tuh, kan musik videoku misalnya 10 menit. Musik-musik tuh biasanya kan 3 menit, 2 menit gitu kan. Aku pakai 3 musik misalnya, 3 musik. Nah, aku cari yang gratis gitu kan. Ternyata nggak semua musiknya gratis ya. Ini musik emang instrumen gitu ya. Nah, ada misalnya musik yang nggak gratis. Nanti dia dikasih tahu tuh, nggak gratis ya, maksudnya dikena klaim hak cipta, ada hak ciptanya gitu kan. Nanti YouTube kasih tahu di menit keberapa. Nah, itu musik memang berarti nggak bisa gitu kita pakai, kita gunakan untuk YouTube kita. Bisa sih, seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, bisa saja, tidak ada masalah. Cuman ya itu tadi, kena klaim hak cipta gitu. Kalau aku sih akhirnya berpikir sekarang kalau bisa nggak usah deh dapat YouTube, balasan dari YouTube setiap kita upload video klaim hak cipta. Udah deh, gue bingung. Kalau sudah kayak gitu tuh pasti bingung, ya kan? Pasti cari musik yang lain. Jadi karena aku sudah mencoba-coba musik-musik yang lain, jadi memang di awal-awal aku selalu aku kan cari musik-musik yang bagus. Pas dapat yang bagus, upload ternyata kena hak cipta, dan edit ulang, ya kan, hapus lagi dan upload lagi sampai nemu dimana ada musik yang gratis. Jadi aku sekarang pakai satu musik itu aja terusan. Jadi jangan bosan kalau misalnya dengar di YouTube aku musiknya itu. Sudah selesai dari tadi. Ini nggak kelihatan ya, tapi ini aku pakai makeup walaupun nggak sedikit karena kita kan pakai masker. Jadi nggak terlalu gimana. Habis dari tadi cuma mata, mata emang lama warnanya nggak keluar karena itulah. Jadi ini sudah pakai makeup ya. Sekarang mau ganti baju. Tada! Dah. Biasa aja sih. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang mungkin menyinggung hati kalian. Sekali lagi, saran itu hanya saran, ya kan? Hanya saran. Pilihan ada di tangan kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.